Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenankan kami dari kelompok 15 untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai cara mengerjakan kasus 2 menggunakan SPSS. Ya, berikut anggota dari kelompok kami. Next. Uji one sample t-test. One sample t-test merupakan salah satu uji parametrik yang digunakan untuk ukuran sampel di bawah 30. Syarat uji one sample t-test berupa data kuantitatif dan data harus berdistribusi normal. Uji T1 sampel atau one sample t-test ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau mean pada populasi atau penelitian terdahulu mengenai rata-rata data pada sampel penelitian. Next. Ya, berikut langkah-langkah menyelesaikan kasus 2 menggunakan metode uji one sample t-test. Ini merupakan contoh dari kasus 2. Next. Pertama, membuka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Pada bagian name dituliskan hasil. Pada bagian label dituliskan jumlah kunjungan pasien di IF rawat jalan rumah sakit X. Kemudian pada bagian decimals ubah menjadi 0. Next. Membuka Microsoft Excel lalu memblok jumlah pasien rawat jalan. Kemudian copy dan paste pada data view di SPSS. Next. Melakukan uji normalitas dengan mengklik Analyze, lalu mengklik Descriptive Statistic Text, kemudian memilih opsi Explore. Ya, seperti gambar yang di bawah, teman-teman bisa lihat. Yang keempat, memindahkan kolom jumlah kunjungan di rumah sakit X pada kolom Dependent List, kemudian klik bagian Plot, lalu beri tanda checklist di bagian Normality Plots with Test. Setelah itu klik Continue, pilih OK. Ya, next. Kemudian akan muncul output dari uji normalitas sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa melihat ini merupakan output dari uji normalitas itu sendiri. Next. Ya, ini merupakan lanjutan dari output dari uji normalitas. Next. Ini juga merupakan lanjutan tampilan output dari uji normalitas. Next. Untuk langkah berikutnya, perhatikan output ketiga, yaitu test of normality. Apabila nilai sig lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan nilai sig 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nilai sig untuk Shapiro-Wilk yaitu 0,463 yang berarti jumlah kunjungan pasien di IF rawat jalan rumah sakit X berdistribusi normal karena nilai sig lebih dari 0,05. Next. Melakukan uji one sample t-test dengan cara mengklik menu Analyze, lalu klik Compare Means, kemudian pilih one sample t-test. Next. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di samping. Kemudian pindahkan variabel jumlah kunjungan ke kolom variabel test, lalu pada test value dituliskan 12 dan yang diduga oleh peneliti, kemudian pilih option, biarkan tingkat kepercayaan 95%. Teman-teman bisa melihat gambar di samping sesuai dengan arahan dari anak panah dan yang dilingkari merah. Next. Men-scroll ke bawah lalu akan muncul output one sample t-test. Yang berikut merupakan output dari one sample t-test. Next. Pada hasil one t-test, sig 2 Tailed menunjukkan nilai 0,000. Ya, seperti yang teman-teman lihat pada lingkar tanda yang sudah diberi tanda lingkaran merah. Analisis kembali dengan klik That Rendered Normal Key sampai Key of Plot jumlah kunjungan pasien di IF rawat jalan rumah sakit X. Ya, next. Kemudian klik Analyze lalu pilih Compare Means, klik One Sample t-test.
Next. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Masukkan nilai rata-rata pada teks value, kemudian klik option, biarkan tingkat kepercayaan 95%, klik continue, lalu klik OK. Next. Langkah berikutnya lalu akan muncul tampilan berikut. Output pertama menunjukkan nilai statistik deskriptif, yaitu N sama dengan 12, artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 12 bulan. Min 1560,000, artinya nilai rata-rata hitungnya adalah 1560,000. Standar deviation atau simpangan baku sebesar 222,996 dan standar error min sebesar 64,373. Ya, hasilnya bisa lihat di bawah ini ya, di gambar di bawah ini ya teman-teman. Ya, next. Output kedua diketahui nilai T hitung sebesar 0,000, nilai DF atau derajat kebebasan sebesar 11, nilai SIG 2 tiled dengan uji 2 sisi sebesar 1000. Apabila nilai SIG 2 tiled kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Sedangkan nilai SIG 2 tiled lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai SIG 2 tiled dengan uji 2 sisi sebesar 1000 lebih dari 0,05 yang berarti HO diterima. Next. Ya, sekian presentasi mengenai cara mengerjakan kasus 2 menggunakan SPSS. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Selamat pagi.